Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mampir di channel ini. Seperti biasa, saya kembali lagi untuk menceritakan sebuah alur film. Dan pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film bertajuk Mandarin yang berjudul Cry Me a Sad River. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul Bei Xiangni Liu Chenghe. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan terilhami dari kejadian nyata di sekitar kita, yaitu tentang bullying. Dan secara langsung, film ini menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa tindakan bullying merupakan sebuah kejahatan besar. Dan jujur saja, saya sendiri pernah mengalaminya sebagai korban. Film ini sendiri mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang siswi bernama Yi Yao yang diperankan oleh aktor cantik bernama Min Ren. Yi Yao merupakan gadis miskin yang kerap mendapat tindakan bullying di sekolah tempatnya belajar. Namun, yang lebih miris adalah bukan hanya dari teman sekelasnya saja, namun satu gedung sekolah beramai-ramai membulinya. Banyak sekali konflik dan tekanan yang dialami Yi Yao, hingga ia benar-benar ada di titik paling rendah. Namun ia tidak pernah menyerah. Dia berusaha mati-matian membalikkan semua keadaan. Dan tanpa harus panjang lebar lagi, mari kita simak saja ke alur filmnya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang baru bergabung, saya meminta kepada kalian semua untuk memberi dukungan pada channel ini dengan cara like, share, dan tentunya subscribe. Karena akan ada film-film lainnya yang akan saya ceritakan untuk kalian semua. Dan mari kita mulai filmnya. Suatu pagi, di sebuah rumah kecil, seorang gadis terbangun dari tidurnya. Dia adalah Ye Yao. Ia tinggal berdua bersama ibunya, yang dimana ibunya ini sedikit acuh dan terlihat galak. Seperti biasa, setelah membersihkan diri, Ye Yao pun berangkat untuk sekolah. Pagi itu, ia berangkat berdua dengan sahabat dekatnya, yang juga tetangganya. Ia bernama Sheming. Ia juga teman satu kelasnya dan merupakan idola siswi lain di kelasnya. Di sini terlihat, Iyo juga sedikit menaruh perasaan kepada Sheming. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang gadis tengah dibully oleh sekelompok anak sekolah lainnya. Singkat cerita, Iyo sudah berada di dalam kelas dan tengah bersih-bersih. Kemudian masuklah seorang siswi pindahan baru. Ia bernama Tang Xiaomi. Siswi itu berkenalan dengan Ye Yao. Dan di sini, Ye Yao tersadar bahwa siswi baru itu adalah gadis yang dibully di perjalanan tadi. Hari itu, ada sebuah acara tahunan di sekolah. Namun Ye Yao tidak mengikuti acara itu, karena ia harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keluhannya selama ini. Itulah sebabnya, ia sering jatuh sakit. Namun ketika di rumah sakit, betapa terkejutnya dia ketika dokter memberitahukan bahwa ternyata dia terkena penyakit seks menular. Ia tidak menyangka akan terjangkit penyakit semacam itu. Karena selama ini, dia adalah anak yang sangat baik. Dokter pun menyarankan untuk melakukan operasi. Namun biaya yang terlalu besar membuatnya harus berpikir puluhan kali. Terlebih lagi, dia tidak mau semua orang mengetahui penyakitnya, termasuk kepada ibunya. Yeo hanya bisa menyimpan rasa sakitnya dengan hanya mengandalkan obat biasa, meskipun obat itu juga tidak murah bagi Yeo. Akhirnya, sembari menangis, Yeo pulang dari rumah sakit. Keesokan harinya, Yeo terlambat masuk kelas. Lalu dari seberang gedung, seorang siswa laki-laki tengah memperhatikan Yeo yang tergesa-gesa menuju kelasnya. Siswa itu bernama Gu Sunxi. Singkat cerita, ketika jam pelajaran habis, Xiaomi mendekati Sheming dan mengundangnya untuk datang pada sebuah pesta kecil-kecilan. Tampaknya Xiaomi begitu menyukai Sheming.
Waktu berlalu. Ketika malam tiba, Siming hendak pergi menuju pesta yang dimaksud. Dari luar jendela, dia melihat Yiyao tengah memasak di dapurnya. Ketika sedang berbincang mengenai kondisinya, tiba-tiba Yiyao jatuh pingsan. Siming begitu peduli kepada Yiyao. Dia pun mengantarkannya menuju rumah sakit dan menemaninya di sana. Di sisi lain, Xiaomi begitu marah karena Siming lebih memilih menemani Yiyao di rumah sakit. Dan dari situ, Xiaomi mulai tidak menyukai Yiyao dan menganggapnya sebagai penghalang untuk mendapatkan Siming. Singkat cerita, obat yang digunakan Yiyao sudah habis, dan sepulang sekolah, dia berniat untuk membelinya. Dan seperti biasa, Siming yang begitu peduli memberikan uang tambahan kepada Yiyao, yang sebenarnya uang itu ia ambil dari dompet ayahnya saat pagi. Tapi Yiyao menolaknya, bahkan menyuruh Siming untuk tidak berlaku baik terhadapnya. Yiyao melakukan itu semua karena ia tidak mau menulari Siming. Selain itu, dia berusaha menjaga jarak karena keluarga Siming tidak terlalu suka pada Yiyao. Lalu Yiyao pun berangkat menuju rumah sakit. Dan dari arah belakang, ternyata Xiaomi membuntutinya. Alih-alih pergi ke rumah sakit, ternyata Yiyao pergi ke sebuah klinik kecil agar mendapatkan obat serupa dengan harga yang cukup murah. Dan ketika dia keluar dari klinik, Xiaomi sudah menunggunya, dan dia pun memfoto Yiyao sebagai bahan ancaman. Lalu akhirnya, untuk menyingkirkan Yiyao, Xiaomi pun menyebarkan berita mengenai penyakit Yiyao ke semua orang di gedung sekolah itu. Dan atas itu semua, Yiyao pun semakin dikucilkan. Bahkan hinaan dan penyiksaan ia dapatkan setiap hari, yang membuatnya begitu depresi. Scene berlanjut. Suatu ketika, Yiyao tengah berada di dalam sebuah kolam yang kotor untuk mengambil tasnya yang dilemparkan oleh para pembulinya. Lalu tiba-tiba, seseorang menarik Yiyao dari dalam air itu karena ia mengira Yiyao akan bunuh diri. Ternyata orang itu adalah Jo Shunshi, siswa yang selalu memperhatikan Yiyao dari seberang gedung. Dan dia adalah satu-satunya orang yang tidak peduli akan kekurangan Yiyao. Yiyao pun cukup senang dan mereka pun berteman. Keberadaan Shunshi merubah hari-hari Yiyao lebih berbeda. Shunshi adalah orang yang selalu ada untuk mendengar ceritanya, bahkan selalu memotivasi dirinya agar lebih semangat. Shunshi juga selalu ada di belakang ketika ada orang lain yang membuli dirinya. Bahkan, Shunshi juga turut membantu dirinya melawan siapapun yang sudah membulinya. Atas semua hal itu, Yiyao begitu bahagia memiliki teman seperti Shunshi. Dan juga ternyata, Shunshi mulai menyukai Yiyao dan menaruh perasaan terhadapnya. Suatu hari, obat yang dimiliki Yiyao sudah hampir habis. Lantas ia meminta kepada ibunya. Namun pada saat itu, ibunya sedang menerima seorang pelanggan. Ibunya ini adalah seorang tukang pijat plus-plus. Singkat cerita, esok harinya, sekolah mengadakan kunjungan ke sebuah tempat semacam museum. Ketika bus sekolah hendak berangkat, Yiyao keluar menuju kamar kecil. Xiaomi yang menyadari itu, lantas kembali berbuat jahat kepada Yiyao. Setelah keluar dari kamar kecil, Yiyao tertinggal oleh bus. Namun tiba-tiba, Shunshi kembali menghampirinya dan memberi tumpangan ke dalam bus kelasnya. Di dalam museum, Shunshi selalu menemani Yiyao. Dan di situ, mereka bertemu dengan Ximing dan seorang gadis bernama Xunxiang. Xunxiang ini adalah adik kandung dari Shunshi. Dan ternyata, Ximing tengah menjalin kedekatan dengan Xunxiang. Hal itu membuat Yiyao sedikit cemburu. Ketika acara selesai, Yiyao masuk ke dalam bus dan mendapati uang di dalam tasnya hilang. Ternyata uang itu diambil oleh Xiaomi dan sudah ia belikan semua ke beberapa makanan. Yiyao pun marah karena semua uang itu ia butuhkan untuk membeli obat. Kemudian Ximing muncul
dan melerai keduanya. Di situ dia mendapati obat milik Yiyao dan menyadari penyakit serius yang diidapnya. Setelah itu, Yiyao menceritakan semua yang ia rasakan. Bukan hanya tentang penyakitnya, tapi semua rasa sakit dalam hidupnya. Singkat cerita, Yiyao memilih untuk mengobati penyakitnya dengan cara operasi. Namun karena biaya yang cukup mahal, ia pun terpaksa untuk mengambil uang simpanan milik ibunya. Namun aksinya tertangkap tangan oleh sang ibu. Kemudian ibunya memarahi Yiyao, hingga akhirnya dia mengungkapkan dan menceritakan tentang penyakitnya. Mengetahui itu, ibunya semakin marah dan memukuli Yiyao habis-habisan. Yiyao menjelaskan kalau dia tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu. Ia adalah korban penularan dari orang-orang yang terjangkit. Lalu sejenak ibunya berpikir. Ibunya berpikir bahwa yang menularkan penyakit itu adalah pelanggan setianya yang seorang pria hidung belang. Karena setiap kali pria itu dipijat, pria itu selalu membersihkan diri dengan menggunakan handuk milik Yiyao. Ibunya pun menyesali kebodohannya. Lalu kemudian, dia membawa Yiyao menuju rumah sakit dengan perasaan yang terpukul. Yiyao pun sangat kaget bercampur senang. Karena itu kali pertamanya, sang ibu memegang tangannya dan peduli terhadapnya. Sebuah hal kecil yang sangat Yiyao harapkan dari ibunya. Karena sebenarnya, dahulu ibunya begitu menyayangi Yiyao sewaktu kecil. Ia berubah setelah sang ayah telah meninggal dan karena tuntutan ekonomi, membuat ibunya melakukan pekerjaan itu. Singkat cerita, ketika ia pulang dari suatu tempat, ia mendapati Xiaomi tengah menangis karena dihajar oleh beberapa orang. Mengetahui itu, Xiaomi memohon kepada Yiyao untuk tidak menceritakan semua yang ia lihat kepada teman-teman sekelasnya. Namun Yiyao yang kesal kepada Xiaomi tidak memperdulikan itu semua. Lalu karena takut Yiyao membeberkannya, Xiaomi pun memiliki rencana untuk menyingkirkan Yiyao. Suatu ketika, Yiyao pergi jalan-jalan bersama Xuanxi. Di sisi lain, Xiaomi mengatur rencana dengan mengirim pesan kepada Xuanxiang atas nama Yiyao. Begitupun sebaliknya, ia juga mengirimi pesan kepada Yiyao atas nama Xuanxiang. Xiaomi berencana untuk mempertemukan mereka berdua pada suatu tempat. Hingga akhirnya, Xuanxiang pergi ke tempat yang dimaksud. Akan tetapi, Yiyao tidak pergi karena sedang bersama Xuanxi. Ternyata, Xiaomi menyuruh beberapa berandalan untuk mencelakai Xuanxiang. Karena dengan begitu, Yiyao akan dicurigai oleh semua orang. Akan tetapi, rencananya jauh dari perkiraan. Xuanxiang terjatuh di tempat itu dan meninggal dunia di tempat. Akhirnya berita duka menyebar dan Yiyao dianggap penyebab kematian Xuanxiang. Ia pun dibully habis-habisan. Cacian, makian, dan segala bentuk kekerasan mental ia dapatkan dari seluruh siswa di sekolah. Xin melompat maju. Kini Yiyao benar-benar depresi dan hendak mengakhiri penderitaannya dengan melakukan bunuh diri di tepi laut. Yiyao benar-benar tidak tahan dan meluapkan semua penderitaannya di hadapan para siswa yang melihatnya. Namun semua tetap menyerakinya sebagai pembunuh. Hingga akhirnya Yiyao pun bersuara. Bukan aku yang membunuh Sun Xia, dan kalian tidak akan pernah tahu siapa yang membunuhnya. Tapi hari ini, aku lebih memilih mati. Dan kalian akan lihat siapa pembunuhnya. Semua perlakuan kalian kepadaku telah membunuhku secara perlahan. Kalian semua adalah pembunuh sebenarnya. Semua terkejut akan pernyataan itu dan mulai menyadari kesalahan mereka kepada Yiyao. Namun akhirnya, Yiyao melompat ke dalam laut untuk mengakhiri semuanya. Tapi kemudian, ia kembali ditolong oleh Xuanxi. Singkat cerita, akhirnya Xiaomi ditangkap sebagai dalang atas kematian Xuanxi.
Lalu diperlihatkan Yeo menjalani harinya dengan normal, dengan perasaan yang lebih baik, dan juga ibunya yang kini menyayanginya. Dan di akhir film, Yeo dan Shunshi kembali dekat. Lalu film pun selesai. Dan itulah alur cerita film Cry Me Sad River yang dapat saya suguhkan. Semoga ada pesan yang bisa kalian ambil dari film tersebut. Dan satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pelaku bullying. Hentikan semua tindakan bully kalian kepada siapapun. Karena itu semua dapat membunuh mental mereka. Dan untuk para korban bully, sudah saatnya kamu bangkit. Jangan pernah akhiri semua dengan kata menyerah. Suarakan apa yang selama ini kamu pendam. Lawan mereka semua yang merendahkanmu. Bukan dengan membalas dendam, tapi lawan mereka dengan kebaikan, kelebihan, prestasi, dan apapun versi terbaik dari dirimu. Jangan pernah takut untuk melawan. Oke, sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih kembali atas waktunya. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, lalu tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena akan ada film-film lainnya yang akan saya ceritakan untuk kalian semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.